welcome back to this learning video. My name is Bayu Putra Pratama, and this video I will present another important topic, which is social responsibility accounting. This is topic discuss how companies are not only responsible for financial performance but also for their social and environmental impact. So let's begin the presentation. Oke guys, di sini saya akan membahas tentang pengertian umum dari Social Responsibility Accounting. Nah, apa sih maksudnya? Adalah pendekatan akuntansi yang berfokus pada pengukuran, pencatatan, dan juga pelaporan. Nah, ini adalah pelaporan dari dampak sosial serta lingkungan dari aktivitas perusahaan. Nah, dalam praktik bisnis modern ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan aja, tapi juga memberikan adanya kontribusi positif terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Nah, melalui apa? Melalui pendekatan ini nih, pendekatan responsibility ini, perusahaan dapat menunjukkan adanya komitmen terhadap praktik dan juga bisnis yang etis nih dan berkelanjutan pastinya. Kemudian kita akan membahas yaitu adanya latar belakang. Nih, dalam adanya era ekonomi global saat ini, bisnis ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Nah, adanya aktivitas industri ini pastinya juga akan menimbulkan dampak seperti polusi, kemudian eksploitasi sumber daya, kemudian ada masalah terhadap tenaga kerja, hingga adanya perpindahan masyarakat gitu loh. Karena ini nih, masyarakat semakin menuntut perusahaan untuk bisa bertindak secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga adanya munculnya konsep responsibility accounting. Nah, kita langsung saja membahas ke definisinya nih ya. Definisi dari social responsibility accounting ini apa maksudnya gitu ya. Jadi maksudnya adalah proses mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan juga melaporkan dampak sosial dan juga lingkungan dari aktivitas organisasi, perusahaan, atau bisnisnya nih. Berbeda nih dengan akuntansi tradisional yang hanya fokusnya pada keuangan. Nah, pendekatan ini mencakupnya adanya informasi non-keuangan seperti kesejahteraan sosial dan juga keberlanjutan lingkungan. Nah, dengan ini nih, perusahaan bisa memberikan gambaran kinerja yang lebih merata ataupun menyeluruh seperti itu. Kemudian tujuan dari social responsibility accounting ini apa sebenarnya? Tujuan ini ada beberapa ya teman-teman. Di sini ada yang pertama memberikan informasi yang jelas tentang dampak sosial perusahaan, kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemudian ada mendorong perusahaan ini bisa beroperasi secara etis dan juga mendukung pembangunan keberlanjutan serta membantu manajemen mampu untuk mengevaluasi kinerja sosial. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pentingnya apa sih gitu. Penting dari social responsibility accounting ini karena perusahaan ini beroperasi ya di tengah masyarakat. Nah, keputusan bisnis ini bisa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, karyawan, dan juga lingkungan. Nah, dengan mengintegrasikan aspek sosial ke dalam akuntansi, perusahaan ini bisa nih memahami dampak luas dari operasionalnya dan mampu untuk membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab lagi pastinya. Next, kita akan membahas benefit atau manfaat bagi perusahaan. Ya, ada beberapa manfaat nih bagi perusahaan, antara lain yang pertama pastinya meningkatkan reputasi dari dan juga citra dari perusahaan. Ya, kemudian yang kedua membangun kepercayaan stakeholder, dan yang ketiga ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari karyawan. Kemudian ada menarik investor yang peduli terhadap sosial dan juga mampu meningkatkan keberlanjutan dan daya saing jangka panjang.
Kemudian tadi kita membahas tentang stakeholder gitu ya. Jadi social responsible accounting ini mampu melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan seperti yang pertama pastinya karyawan. Karyawan itu membutuhkan upah layak dan juga kondisi kerja yang aman. Kemudian yang kedua ada konsumen yang menginginkan produk aman. Jadi produk yang dibuat ini tidak semata-mata hanya produk yang tidak mementingkan adanya berhubungan dengan lingkungan, tapi hanya fokusnya pada penjualan saja, ingin keuntungannya saja, situ tidak. Kemudian yang ketiga ada investor yang mencakup tentang investasi berkelanjutan. Kemudian ada pemerintah nih sebagai regulator. Jadi pastinya pemerintah akan memberikan perizinan kepada perusahaan ataupun pembisnis itu pastinya karena adanya regulasi. Regulasi bagaimana ke depannya mengenai lingkungannya, apakah akan memperburuk lingkungan atau malah akan justru meningkatkan tingkat dari lingkungan yang lebih efektif lagi. Kemudian masyarakat sekitar, bagaimana responnya? Apakah ada keluhan dengan adanya bisnis yang kita bangun ini? Dan yang pastinya adanya organisasi lingkungan. Kemudian kita akan membahas tentang komponen utama dalam social responsibility accounting meliputi. Yang pertama pastinya tanggung jawab lingkungan. Nah, tanggung jawab lingkungan ini pastinya sangat-sangat penting untuk kita saat ini untuk menyelamatkan generasi-generasi masa depan kita. Kemudian ada kesejahteraan karyawan, ada program pengembangan masyarakat, jadi difokuskan juga mungkin seperti adanya pemberian scholarship kepada masyarakat sekitar, kemudian pentingnya adanya sosialisasi mengenai lingkungan, itu adalah salah satu hal kebijakan yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan dari masyarakat sekitar. Kemudian ada praktis bisnis yang etis dan juga ada perlindungan konsumen. Kemudian di sini kita akan membahas tentang CSR atau Corporate Social Responsibility atau CSR ini sangat-sangat berkaitan nih dengan akuntansi tanggung jawab sosial. Ya, CSR ini merupakan tindakan sukarela perusahaan untuk meningkatkan nih kesejahteraan masyarakat dan juga menjaga lingkungan. Contohnya seperti ada program pendidikan yang tadi saya bahas, kemudian ada kegiatan pelestarian lingkungan, donasi sosial dan juga produksi berkelanjutan. Kemudian di sini kita akan membahas tentang example atau contoh penerapan dalam perusahaan. Yang pertama, memberikan upah yang layak, itu udah kewajiban perusahaan. Kemudian mengurangi polusi, mendukung masyarakat lokal, kemudian menghasilkan produk ramah lingkungan dan juga menjalankan bisnis secara etis. Ini adalah hal-hal yang harus dikembangkan dan juga dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan citra baik perusahaan. Kemudian kita akan membahas peran dari pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan dari social accounting responsibility ini tidak hanya bergantung pada perusahaan saja. Jadi pemerintah juga berperan nih melalui regulasi dan kebijakan. Sementara ya, masyarakat dan konsumen itu bisa mendorong perusahaan untuk bertindak lebih bertanggung jawab dengan memilih produk yang perusahaan ini dari perusahaan yang lebih peduli terhadap sosial seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan masa depan. Ya, di masa depan social responsibility accounting ini akan semakin penting perannya. Tekanan dari pemerintah, dari investor, dan juga masyarakat akan meningkat. Perkembangan teknologi ini menjadi standar pelaporan yang akan mempermudah perusahaan dalam pengukuran dan pelaporan dalam dampak sosialnya. Oke, kemudian terakhir kita akan bahas kesimpulan. Simpulannya adalah social responsible accounting ini membantu perusahaan untuk memahami dan juga mengelola dampak sosial dan lingkungan. Dengan menerapkan perusahaan dapat memproses secara lebih etis, transparan, dan juga berkelanjutan. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan nih keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Okay guys, thank you very much for your watching my video and see you goodbye for the next video about accounting environment and see you.